Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Ila anqal wa mashu kullil udhunaini, sampai kita membahas tentang kesunahan wudu. Kesunahan wudu artinya kalau kita melakukan itu berarti hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan ya enggak dapat pahala. Wudunya tetap sah tapi enggak dapat pahala. Kemarin sudah mulai baca bismillah dan seterusnya. Itu kesunahan wudu. Ya tergantung kita mau dapat pahala sunnah apa enggak. Jadi biasanya sih ini kalau masalah wudu ya paling yang terbiasa. Kalau yang baru tahu ya tinggal dipraktekkan saja bagaimana kemarin tata cara melakukan sunnah, mulai dari membasuh dua telapak tangan dan seterusnya. Sekarang kita memasuki kesunahan wudu, yaitu mengusap semua dua telinga. Zohiron apane jerone, jabane wa batinan lan jerone. Wasimakhoihi lan bolongan kuping lurune. Wong lilit tibae karena tiba Nabi. Jadi kalau mengusap semua telinga itu caranya begini, ini jari penunjuk ini namanya musabihah di ke dalam sini, kemudian dijalankan ke lipatan-lipatan ini telinga, baru yang ibhamaihi ini untuk yang di belakang, untuk yang di luar. Kalau yang musabihah itu untuk yang di dalam, kemudian dilakukan, dijalankan ke lipatannya telinga. Ini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini. Jadi luar dalam. Wala yusannu lan ora disunataken apa masfur raqabati, ngusap raqabah gulu. Gulu ini gulu. Idlam yasbut krana ora tetep ing dalem masfur raqabah apa syai'un suwiji-wiji minal hadis. Jadi kalau mengusap leher itu tidak disunahkan karena tidak ada dalam riwayat hadis yang menjelaskan bahwa kesunahan wudu adalah, atau termasuk sunahan wudu adalah mengusap leher. Itu enggak ada dari hadis yang menjelaskan tentang itu, makanya tidak disunah. Qala dawu sinten An-Nawawi, Imam Nawawi, bal huwa balik utawi masfur raqabah bid'atun, itu bid'ah. Jadi mengusap leher itu menurut Imam Nawawi hukumnya bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam hadis juga tidak ada. Ya, tidak disunahkan. Ini menurut Imam Nawawi. Lawa hadisuhu tawi hadise masfur raqabah maudhu'un, iku hadis maudhu', hadis yang tidak bisa diamalkan. Hadis maudhu' bukan dari Nabi, hadisnya itu dibuat-buat istilahnya. Tapi kalau misalnya ada hadis, ini dalam mustalah hadis ya, kalau ada hadis yang dhaif, kalau dhaif itu ya kita harus tahu tentang hadis ya, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Ada pembagian lagi hadis sahih, hadis hasan
Bidzati hasan bi ghairi, hasan bi ghairi. Nah, hasan bidzati wa hasan bi ghairi, kemudian ada hadis dhaif ya, dan seterusnya dalam ilmu mustalah hadis. Itu kalau misalkan mengamalkan hadis dhaif boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa hadis itu tidak terlalu dhaif sampai pada tingkatan maudhu'. Kalau maudhu' maka tidak boleh. Kalau sampai maudhu' hadisnya tidak boleh. Lah ini kata Imam Nawawi itu hadisnya hadis maudhu', makanya tidak boleh diamalkan karena maudhu'. Kalau dhaif masih boleh. Tapi mengamalkan hadis dhaif itu ada syarat. Yang kedua, syaratnya adalah bukan masalah akidah, bukan masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan itu nggak boleh dari mengambil dari hadis dhaif. Karena kalau keyakinan itu harus didasari dengan dalil hadis yang sahih, yang kuat. Karena keyakinan itu nanti bersifat qat'i, maka tidak boleh dari hadis yang dhaif. Yang ketiga, boleh mengamalkan hadis dhaif itu kalau kita mengamalkannya tidak meyakini atau tidak menisbatkan bahwa itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak memastikan bahwa itu dari Nabi. Ini kalau mengamalkan hadis dhaif itu boleh dengan syarat-syarat tadi. Tapi untuk mengetahui dalil apa hadis dhaif, hadis tidak, ini ya kita harus belajar apa hadisnya dhaif, apa hadisnya ini. Maka oleh para ulama dijelaskan di beberapa referensi kitab. Kalau kita belajar pasti tahu itu nanti hadis dhaif itu bagaimana derajatnya, terus nanti dhaif jiddan apa sampai maudhu apa tidak. Nah itu ada pembahasan tentang itu, yaitu di dalam materi atau pelajaran mustalah hadis. Tapi yang jelas kalau hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau sudah sampai maudhu' itu tidak boleh diamal. Nah ini Imam Nawawi ini mengusap leher itu tidak disunahkan, bahkan bid'ah karena hadisnya hadis maudhu'. Itu hadis maudhu' seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Itu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, man tawaddo'a wa masaha unuqahu. Itu ada waqa wuqiyal ghil atau waqal ghil yaumal qiyamah. Itu ada hadis itu. Itu juga dijelaskan dalam kitab Syarah Raud. Ya, kitab Raud itu juga ada hadis itu, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, itu hadis lam yu'raf. Hadis lam yu'raf artinya hadis yang tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, ini sampai derajatnya hadis maudhu, makanya tidak boleh diamalkan. Kata Imam Nawawi, makanya tidak disunahkan mengusap leher. Ya sudah, jadi mashu udhunaini, mengusap kedua telinga semuanya tadi dengan cara seperti tadi. Terus wadalku a'doin, lan ngosoi piro-piro anggota wudhu, digosok. Jadi kalau pas wudhu wajah misalnya, membasuh wajahnya itu digosok gitu. Tangan juga digosok gitu. Itu sunnah hukumnya. Wa huwa utawi dalku a'dha dalek iku imrarul yadi nglakokaken tangan alaiha ing atase a'dha akiba mulaqatiha ing dalem ari kalane tetemunane a'dha lil mai tetemunan lil mai maring banyu. Nah ini
Jadi menggosok apa yang anggota wudhu yang terkena air itu digosok, digosok ini muka, kaki itu digosok. Itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab kita Syafi'i itu hukumnya sunnah. Khurujan krono metu min khilafi man saking khilafe wong nulayani wong ulama aujaba kang majibaken sapa man ing adalah. Nah kayak kemarin ini, nah, kayak kemarin itu kan seperti mengusap semua kepala itu kan hukumnya sunnah. Kalau sebagian kepala atau sebagian rambut itu kan wajib. Furudul wudu min furudil wudu. Terus mengusap semua kepala dengan cara-cara yang kemarin dijelaskan, itu hukumnya kan juga sunnah. Nah sunnahnya kenapa? Karena khurujan, keluar dari orang atau keluar dari khilafnya orang, artinya karena ada orang yang mewajibkannya, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Jadi kalamnya Imam Malik dan kalamnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah ini juga dalek, menggosok ketika membasuh anggota wudhu, ini juga hukumnya sunnah karena ada yang mewajibkan. Sebagian ulama, sebagian mazhab mewajibkan, seperti mazhabnya Malik, mazhabnya Imam Malik, itu mewajibkan untuk menggosok daripada anggota wudhu yang terkena air, digosok-gosok itu hukumnya wajib menurut mereka. Kalau kita cuma sunnah. Nah kemarin juga dijelaskan kenapa dihukumi sunnah, karena itu ada orang yang mewajibkan namanya khurujan min khilafi man aujabahu. Kemarin sudah jelaskan panjang lebar tentang kalimat ini, khurujan min khilaf, khurujan min khilaf itu. Sering saya jelaskan tentang itu. Wa takhlilu lihyatin, dan sunnah maneh nyela-nyelani jenggot kasatin kang ketel. Jadi kalau punya jenggot, jenggot yang tebal, jenggot yang tebal, maka disunahkan hukumnya apa? Takhlil. Takhlil itu begini. Nah, kalau tebal. Nah, terus untuk mengetahui tebal gimana? Kemarin juga dijelaskan kalau tebal itu bagaimana? Yang tebal itu kategorinya yang bagaimana? Yang tidak tebal itu kategorinya yang bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan. Yang tebal itu sekira ini jenggot ini, sela-selanya ini, sela-selanya jenggot, kulit-kulit ini tidak kelihatan di majelis takhatub, ketika kita berbicara, ngobrol gitu. Itu orang yang melihat kita tidak ini kulit yang ditumbuhi oleh, tidak kelihatan kulitnya lah karena ada jenggot. Tapi kalau kelihatan sela-sela rambut-rambut lihyah itu, jenggot itu ketika sedang ngobrol, maka itu berarti bukan kasah tapi khofifah, arang-arang, jarang-jarang. Kalau jarang-jarang, nah itu kemarin sudah dijelaskan ketika kita membahas tentang furudul wudu ketika membasuh wajah. Ini hukumnya sunnah kalau yang jenggotnya itu tebal. Jadi itu begini saja. Begininya jangan begini, tapi agak renggang begini. Begini. Agak renggang begini. Dari bawah ke atas. Gitu nanti. Wal afdalu utawi sing luwih utama kaunuhu iku anane takhlil, ana iku bi asabi ayyumnahu, dengan piro-piro trijine tangan tengene wong ini, berarti yang ini. Wa min asfala lan sanging sor dari sini, ma'at tafriqiha sertane benggangaken asope, ya begini agak benggang sedikit, bukan begini juga agak sedikit dipegang gini, bukan begini juga, yang tafriq. Wa bi ghurfatin lan kelawan cawukan mustaqil latin kang menyendirikan dhewe ini, artinya lil ittibai karena tiba Nabi. Artinya kalau mau mengusap jenggot takhlil, kamu takhlil menyela apa
nyela-nyelani, apa sih bahasa Indonesianya nyela-nyelani? Jadi begini pokoknya ini katanya ini, takhlilul lihyah ini begini, ini satu dengan air yang baru, mustakil istilahnya. Jangan ketika membasuh wajah kemudian langsung di sini, enggak, tapi sudah setelah membasuh wajah semuanya beres, kemudian ambil air, ini kan basah, terus diginikan, atau digini apa, ambil air begini, terus begini, terus diginikan, ya nggak apa-apa itu, boleh boleh saja. Yang penting jangan dibarengkan dengan apa, ketika membasuh wajah. Ini bagi orang yang punya jenggot, ya jenggot yang tebal itu. Kalau yang nggak apa, nggak punya jenggot ya enggak, gitu. Yang berjenggot ya, ya enggak. Beda dengan apa, kemarin mengusap semua kepala, walaupun tidak ada rambutnya tetap disunahkan. Dan itu semuanya karena mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berwudu, yukhallilu lihyatahul karimah. Rasulullah itu ketika berwudu itu ya takhlil, yukhallil lihyatahul karimah. Wa yukrahu lan den makruhaken apa tarkuhu tinggal takhlil. Kalau enggak takhlil begini yang tebal-tebal itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dimakruhkan kenapa? Karena memang jelas-jelas ketika Rasulullah itu juga ada riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah kana idza tawaddaa akhadha kafan min ma fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu. Itu hadis itu, dan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi ini juga kemudian menjelaskan hakaza amaroni robbi, kata Rasulullah. Hakaza amaroni robbi. Beginilah kita wudu bertakhlil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu kata Rasulullah. Makanya ini penting kalau memang punya jenggot yang tebal. Kalau ini masalah jenggot yang tebal dan tidak tebal itu kemarin sudah dijelaskan ketika bahasan tentang furudul wudu yang kedua, yaitu ketika membasuh wajah. Wa takhlilu asabi'il yadaini. Lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro bitasbiki kelawan ngapu rancang. Warijlaini lan sikil loro bi ayyi kaifiyatin kana. Kelawan endine cara kana tinemu apa ayun. Artinya kedua apa, jari-jari ini yang ada sela-selanya ini juga disunahkan, ini, itu juga disunahkan takhlil. Kaki juga dengan tasbih. Tasbih itu bisa begini, bisa begini. Boleh. Tapi yang bagus begini. Gini. Jadi begini, ini 3 kali, ini tiga kali. Karena sunahnya 3 kali. Nama tohar atau salasan, salasan. Dengan cara bagaimanapun. Dengan cara boleh, yang penting begini boleh, supaya begini boleh, supaya ini kakinya juga dengan cara bagaimanapun yang penting takhlil. Di sela-sela ini, di sela-sela jari-jari itu bisa ditakhlil. Dengan cara bagaimanapun akan mendapatkan sunnah. Tetapi yang utama, yang afdol bagaimana? Wal afdolu utawi sing utama an yukhallila iku yen to nyela-nyelani sapa wong sing wudu ing asobe min asfala saking ngisor bi khinsiriyatihi kelawan gentiane tangane mutawaddi al yusra kang kiwa. Mubtadi'an hale ngawiti bi khinsiri rijli kelawan jentiane sikil al yumna kang tengen. Wa muhtatiman lan mungkasi bi khinsiril yusra kelawan jentiane sikil sing sing kiwa. Jadi kalau kaki dari sini dulu, nih di bawah dimulai dari ujung nih kaki, dari ujung kanan, paling kanan lah. Paling kanan mulai dari apa khinsir, jari yang paling kecil itu yang ujung sana.
dari bawah. Jadi ini kan kaki. Nah, kaki ini kan yang udah ujung sini. Nah, dari sini nih. Nih, nih, nih. Tuh, ini kaki kanan, ini kaki kiri. Kalau kaki kanan dulu dari bawah sini, nih, ini. Terus nanti apa? Yang kaki ini tuh, nih. Nah, diakhiri muhtatiman bi khinziril yusra. Jadi dari sini, ini, terus yang sini dari bawah, ini kaki, dari sini, ini. Itu yang paling utama, tata cara yang al-afdal dalam masalah takhlilu asabi'ir rijlain. Wa itolatul ghurrati lan disunahaken maneh itolatul ghurrah, ndawakaken basuh wajah. Jadi muka itu kalau membasuh itu dilebihkan. Itolah, jadi dipanjangin, dilebihi kalau pas waktu membasuh wajah. Ini hukumnya sunnah juga, sunnah. Bi an yagsila gambare yen to mbasuh sapa wong ma'al wajhi sertane wajah, mbasuh muqaddama ra'si ing ngarepe sirahe sapa wong wa udunaihi lan kuping lorone wong wa safhatai unuqihi lan pinggir-pinggire pinggir lorone gulune wong. Jadi kalau membasuh ya, kalau mau basuh muka, jadi dilebihin seperti kemarin lah penjelasannya itu agak dilebihin ke atas. Terus ini juga ikut terbasuh nih telinga ini yang depan ini. Jadi karena ada 3 riwayat itu masalah telinga ini. Telinga itu dalam wudhu itu ada 3 riwayat bahwa telinga ini termasuk bagian daripada muka. Ada yang mengatakan bagian daripada bagian daripada kepala. Kemudian dalam wudhu ini anggota tersendiri. Makanya banyak riwayat, ada yang model wudhunya itu ketika mengusap sebagian kepala terus langsung dilanjutkan dengan telinga, itu ada. Nah, terus ada yang diusap cuman sendiri, nggak gabung, gitu. Nggak sekaligus kayak tadi, tapi sendiri seperti mazhab Syafi'i itu ada. Ada yang riwayat yang pertama tadi, yaitu mengusap telinga ini termasuk ketika ketika membasuh wajah. Jadi telinga ini terbasuh, eh, kena air atau terusap air itu kena air dalam wudhu itu 3 kali. Yang pertama ketika membasuh wajah. Kemudian ketika mengusap sebagian kepala. Itu juga dilanjutkan, kan ada itu yang begitu modelnya. Yang ketiga adalah dengan cara tersendiri, seperti mazhab kita Syafi'i. Itu boleh, semuanya boleh, ada riwayat-riwayatnya. Nah, kalau itolatul ghurrah, itu berarti kita membasuh wajah, yang kayak kemarin kewajiban harus dilebihi sedikit, termasuk telinga juga masuk. Dibasuh dan sofhate itu ini nih. Nah, ini nih. Jadi, 2 kanan kiri, ini nih sofhate namanya. Jadi ini juga termasuk daripada itolah. Kalau kita mau itolatul ghurrah, ya disempurnakan semuanya, terus ini telinga itu dan sofhate. Itu juga dibasuh. Maka itu hukumnya sunnah. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Nanti yaumil qiyamah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatalala wajhuhu ghurran muhajjalin. Nanti mukanya akan mengeluarkan pancaran cahaya. Salah satu di antaranya tanda-tanda orang yang sholat, yang sering wudhu, nanti di akhirat itu mukanya, kedua tangannya dan kakinya, itu nanti huron, wajah, muhajjalin, tangan dan kaki, itu akan mengeluarkan cahaya. Sehingga mudah dikenali. Oh ini umatnya Nabi Muhammad, oh ini ya. Yang disebut dengan itolah. Sunnah hukumnya. Wa itolatu tahjilin. Dan dawa akan
basuh tangan lan sikil, ya kaki dan tangan, apa namanya, jadi cara membasuhnya ditambahi dari sekedar yang wajib kemarin kan dijelaskan, maka agak dilebihi. Gimana? Bi an yagsila, gambare yen to mbasuh sapa wong ma'al yadaini sertane tangan loro, basuh ba'dul adudaini ing sebagiane bau, lengen, lengen loro nih, ini lengan namanya setelah di atasnya rokopene, marofik, mirfak, itu namanya adud. Oleh ulama dijelaskan boleh separuh, boleh sampai sini. Ini termasuk termasuk itolah. Yang penting jangan sampai lengan. Nah, kalau lengan nanti berbahaya bisa melebihin air atau air yang ke sini nantinya jadi kalau kembali lagi itu nanti apa jadinya mustakmal yang kemarin dijelaskan di masalah masalah air. Jadi kalau tangan berarti dilebihi sampai lengan. Nah, sampai lengan ini, ke lengan. Kalau kaki gimana? Wa ma'ar rijlaini sertane sikil loro, nambahi apa membasuh ba'dos saqaini ing sebagiane wentis loro. Jadi betis, ya sebagian dari betis dibasuh gitu. Yang penting jangan sampai rokobah, jangan sampai lutut, di bawah lutut pokoknya, di bawah lutut. Boleh setengahnya, setengahnya betis atau semuanya betis, pokoknya atau sebagian lah pokoknya di sini. Dijelaskan sebagian, tapi sebagian ulama mengatakan sampai batasnya itu sampai di bawahnya lutut, lutut tidak termasuk. Soalnya kalau lutut nanti ada hukum tersendiri nantinya. Masalah air itu yang sudah dijelaskan pada masalah-masalah yang sudah lampau, yang sudah dijelaskan dalam masalah air. La wa ghayatuhu utawi katoke itolat tahjil itu, il, iku isti'abul adudi. Lah ini, ngeratani lengan, wasaki lan bentis, di semuanya dibasuh sampai mulai dari ujung ini ya sampai di bawahnya lengan, pokoknya. Semuanya semua lengan dan kalau kaki semua betis. Itu yang paling apa, yang paling ujung istilahnya. Separuh begini ya nggak apa-apa, boleh termasuk itolah. Yang begini yang di atasnya lagi boleh, yang penting jangan sampai pundak. Kalau kaki jangan sampai lutut, di bawahnya lutut lah pokoknya. Di mentok-mentoknya ya batas lutut, mentok-mentoknya. Wa dzalika utai mengkono itolah, disunahkan itolatul ghurrah, terus itolatul tahjil. Ini li hadis ya khabar niku krana ana hadis Syaikhaini Bukhari Muslim sing rupane inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Ada hadis sahih, ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim bahwa nanti umatku kata Rasulullah akan dipanggil di hari kiamat itu dipanggil mereka dalam keadaan ghurran muhajjalin. Wajahnya berseri-seri memancarkan cahaya. Tangan dan kakinya juga sama memancarkan cahaya. Nanti min asaril wudu'i disebabkan karena bekas wudu. Kalau wudunya seperti itu, nanti di akhirat itu nanti ketika dipanggil, di absen itu nanti siapa misalkan, fulan ini, maka dipanggil itu tangan dan muka, tangan dan kakinya itu mengeluarkan cahaya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, kata Rasulullah ini Mas. Maka utawi sapane wong istata'a kuwasa sapa man minkum sanging sira kabeh an yutila yen to ndawakaken sapa man ghurratahu ing basuh wajahe wong falyaf'al mongko becik nglakonono sapa. Ini hadisnya juga, ini hadis tadi masih maka
Kalau memang seperti itu, orang yang mampu untuk, memanjangkan atau itholatul ghurrah tadi, wajah, maka lakukanlah kata Rasulullah. Maka lakukan. Zada muslimun nambahi sinten muslim, nambah wa tahji zada muslimun fal yutla ghurratahu wa tahjilahu. Ing nambahi ing lafat tahjilahu. Jadi muka dan tangan kakinya juga. Yud'auna tegese diundang sapa ummati bidul wujuh hale putih-putih putih-putih wajahe wal aidi lan tangan-tangane wal arjuli lan sikil-sikile. Nih, jadi nanti kata ini ada tambahan kalau hadis yang dari Bukhari itu ya, Bukhari Muslim itu hanya faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sampai situ saja hadisnya. Tapi kalau Imam Muslim ada tambahan kalimatnya. An yutila ghurratahu wa tahjilahu. Tambahannya. Maksudnya nanti di yaumil qiyamah umat Nabi itu dipanggil mereka dalam keadaan mukanya mengeluarkan cahaya putih, nah, mengeluarkan cahaya wal aiti tangan juga dan kakinya. Jadi untuk pembeda itu memang asaril wudu akan membekas dari bekas-bekas wudu itu. Akan di sana akan berubah nanti akan menjadi putih yang bersinar. Wayah sululan hasil opo aqallul itolati paling sidike ndawa-ndawa akan tadi kan ada itolatul hurrah dan itolatul tahjil paling sedikit ya, bisa atau melakukan itolah paling sedikit minimal yang penting dapat sunahan misalnya wayah sulu aqallul itolah bi ghasli adna ziyadatin kelawan basuh seandap-andape tambahan. Yang penting dilebihi sedikit. Nah, misalnya dari yang wajib maksudnya. Ziyada alal wajibi ngatasé sing wajib. Jadi yang penting itolah itu bisa dihasilkan kesunahan itu kalau membasuh hal-hal yang wajib dilebihi. Yang wajib kan kalau ke tangan sampai mirfaq sampai dilebihi sedikit, maka dilebihi sedikit. Yang kemarin termasuk tadi malayatimul wajib billahi bahwa wajib di atas di mirfaq ini lebih sedikit atau di kaki berarti di mata kaki kan di atasnya mata kaki sedikit lah maka dia dilebihi sedikit itu dari yang wajib maka itu juga bisa menghasilkan walaupun ya minimal menghasilkan minimalnya tapi yang paling sempurna bagaimana wa kamaluha utawi sempurnane itolah iku bisti'abi ma marra. Iku kelawan ngeratani anggota marra kang wis kelewat apa. Artinya ya kemarin tadi kalau wajah berarti dilebihi sedikit yang wajib-wajib itu kemudian dua telinga juga terbasuh kemudian sofhatai unuk itu juga terbasuh. Kalau tangan berarti sampai ujung lengan. Kalau kaki berarti sampai ujung betis. Yang penting tidak sampai pundak, pundak bahu ya? Atau tidak sampai lutut. Pokoknya di bawah lutut semua betis. Itu yang sempurnanya. Tapi separuh ya nggak apa-apa. Yang penting lebih dari yang diwajibkan itu juga nggak apa-apa akan mendapatkan kesunahan itolah. Wa taslisu kullin. Lan sunah maneh disunahaken maneh apa ngaping teloni saben-saben suwiji mimmaksulin saking anggota kang dibasuh wa mamsukin lan kang diucap wadalkin lan nggosoi anggota wudu wa takhlilan nyela-nyelani semuanya dari awal wasiwakin dan siwak wa basmalatin baca basmalah wa dzikrin lan baca zikir akibau dalam sawise wudu kabeh dilakoni 3 kali litibai krana
ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aksari dzalika ing dalem aki-akiye mengkono maghsul wa mamsuh. Nah, artinya semua yang dilakukan baik pembasuhan tangan, wajah, apa semuanya yang diusap itu semuanya dilaksanakan dengan 3 kali. Itu melakukannya 3 kali sunnah hukumnya. Terus menggosok menggosok anggotanya tadi kan disunahkan menggosok dan dilakukan menggosoknya itu 3 kali, itu juga sunnah. Kemudian takhlil lihya, apa takhlil asabi', tangan dan kaki itu juga disunahkan 3 kali. Siwakan, sikatan itu siwakan juga 3 kali disunah. Kemudian baca bismillah, bismillah juga bacanya 3 kali, sunahnya, disunahkan. Kalau 1 kali gimana? Ya nggak apa-apa, sunnah juga. Karena baca bismillah kan sunnah. Bismillah sunnah. Berbeda dengan kemarin yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, kaulnya Imam Ahmad, sudah dijelaskan masalah ini. Kemudian membaca doa setelah wudhu itu juga dibaca 3 kali sunnah hukumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Karena apa? Mengambil dari hadisnya Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika wudhu tawaddu'a salasan salasan. Ketika Rasulullah berwudhu itu dilaksanakannya dengan 3 kali 3. Nah ini, sudah ini namanya 3 kali semuanya yang disunahkan baik pembasuhan, zikir, baca bismillah, menggosok, kemudian gosok anggotanya itu, kemudian takhlil, itu semuanya disunahkan dilakukan dengan 3 kali. Wa yasulu lan hasil apa at-taslisu ngaping teloni. Jadi kalau kita itu tadi kan kalau misalkan kita membasuh atau mengusap anggota kita, itu dengan air yang datang atau ya datang air pokoknya bukan di kolam istilahnya, tidak dihempaskan atau dimasukin ke dalam air. Tapi kalau dimasuki dalam air bagaimana? Lah ini, wayah sulut taslisu, biwamsil yadi kelawan ngeblesaken tangan, masalan kelawan umpamane, walau fi ma'in qalilin senajan ing dalem banyu kang sithik, idza harrakaha ing dalem ari kalane ngobah-ngobahaken sapa mutawaddi ing ing yad marrataini kelawan rong ambalan. Jadi misalnya kalau apa, tadi kan yang dipancurkan atau apalah pokoknya. Kalau ini kalau misalnya kita sudah butuh, kemudian kalau misalkan kita mau apa, 3 kali, kan pertama sudah, kita misalkan ada timba nih, ada timba. Kita sudah wudu dari timba, airnya sedikit, walaupun sedikit ini ceritakan walaupun airnya sedikit ya 1 timba. Kita wudu dari timba itu. Waktu dari timba itu apa, tangan begini, tanganlah contoh yang paling mudah. Apa, sudah semua ini wajah, terus tangan ini, tinggal tangan ini contoh-contoh nih, contoh. Misalkan, tangan sudah dibasuh 1 kali, kan sudah. Nah, kemudian untuk 3 kali, supaya 3 kali, boleh juga misalnya tangan karena sudah ini, kemudian yang untuk yang kedua kali, digerak-gerakkan, dimasukin ke timba tadi, tapi setelah pembasuhan wajib loh ya. Setelah pembasuhan yang wajib sudah selesai lah, istilahnya selesai yang wajib, kemudian untuk, pembasuhan yang kedua dan ketiga, ini cukup dimasukkan aja ke timba, kemudian digoyangkan 2 kali, berarti tadi kan sudah 1, berarti kan tinggal 2 kali, digoyangkan, dimasukkan ke timba itu, kemudian digoyangkan 2 kali, sudah dapat taslis 3 kali. Walaupun ini cuma sedikit, tapi yang wajib, setelah melakukan yang wajib, ini contoh-contoh gitu ya. Tapi kalau misalkan
wudunya itu di dalam kolam, atau di kolam yang banyak airnya, ya misalnya. Ya seperti biasa kita, misalkan, tangan kita dimasukin ke kolam di dalam air itu kemudian digerakkan 3 kali sudah cukup, berarti sudah dapat taslis. Walau raddada lan lamun balekaken, midhar-midharaken apa wong sing wudu, ma'al ghuslati ing banyu basuhan, ma'al ghuslati ing banyu basuhan. Sipate ghuslata niati kang nomor telu, kang nomor loro. Asola moko hasil lahu kaduwe wong apa aslu sunnati taslis. Apa asal kesunnatane taslis. Kama kaya perkara tadzaro kang usawi amreh dohir ing ma sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, sekarang seandainya misalnya nih contoh kita membasuh tangan, sudah satu sudah. Kemudian untuk yang kedua kita basuh. Nah, akhirnya airnya sampai mengalir, yang kedua nih, yang kedua mengalir sampai di sini kemudian dialirkan balik lagi. Nah, misalnya yang pertama dari sini, yang pertama sudah ya, ini sudah sudah nggak jadi bahasan karena yang wajib itu kan yang satu satu kali. Nah, ini untuk yang kedua. Untuk yang kedua kita membasuh tangan sampai sini. Airnya mengalir nih sampai sini. Setelah sampai sini kemudian dibalik lagi begini. Nah, airnya mengalir nih. Berarti kan yang ini satu, airnya balik lagi dua. Ditambah tadi yang pertama, yang wajib satu, berarti sudah berhasil dapat pahala taslis. Itu maksudnya. Begitu juga di anggota yang lainnya sama begitu. Yang penting tidak dari ini nih, hmm, dari bahu ya, dari bahu atau dari lutut, di atasnya lutut. Itu nggak boleh karena kemarin dijelaskan pada waktu pembahasan tentang, air. Pembahasan tentang air itu tidak boleh. Ini mau diteruskan apa ini? Ah, wala yujzi'u lan ora nyukupi apa taslisu udwin, ngaping telune anggota, ngaping telune anggota, qabla itsmami wajibi ghuslihi ing dalem sadurunge nyempurnaaken wajib mbasuh udhu. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa dihitung 2, 3 itu kalau memang satu sudah sempurna, yang pertama yang wajib itu sudah sempurna, membasuh tangan itu sudah komplit lah. Satu kali dihitung satu kali. Kalau sudah komplit dihitung satu kali. Maksudnya sudah semuanya rata. Nah, itu satu kali. Baru nanti kedua kali. Baru ketiga kali. Begitu itu maksudnya. Jadi tidak, kalau misalkan belum sempurna semuanya, belum dibasuh tangannya, kemudian diulang-ulang 3 kali, nggak dapet. Karena belum dihitung 3 kali. Jadi dihitungnya 3 kali itu kalau yang pertama sudah rata semuanya, berarti dihitung satu. Kalau sudah rata hitung satu, berarti tinggal nambahin 2 kali, kemudian tiga kali. Itu ini caranya. Wala yujzi'u taslisu udwin qabla itmami wajibi ghusl. Wala ba'da tamamil wudu. Lan ora ora cukup taslis ing dalem sawise sempurnane wudu. Udah terakhir, sudah selesai lah istilahnya. Sudah selesai wudu kemudian, apa, diulangi 3 kali. Jadi pertama misalnya wudunya, basuhnya sekali-sekali, rata sekali, terus diteruskan, semuanya sekali, selesai wudu. Baru kemudian diulang lagi, satu kali lagi, atau bagaimana diulang lagi, itu sudah nggak ada taslis, nggak cukup untuk taslis, maksudnya tidak dapat kesunahan taslis. Jadi taslis itu ya pas waktu ketika membasuh anggota yang dibasuh, lah wajib wajah ya pas wajahnya 3 kali, tangan ya tangan 3 kali.
Kaki ya kaki 3 kali, terus sebagian kepala juga sebagian kepala juga tiga kali. Bukan setelah selesai wudu, kaki sudah semuanya sudah berdoa semuanya, terus diulangi lagi 3 kali misalnya, tambah 2 kali, nggak dapat taslim. Wa yukrahu lan den makruhaken apa nafsu ngurangi. Anis salase saking telung ambalan, cuman 2 kali misalnya, makruh hukumnya. Jadi 2 kali Bapak berwudu dengan 2 kali, tangan dibasuhnya 2 kali. Jadi hitungan 2 kali, 1 kali itu tadi yang dijelaskan, 1 kali kalau sudah semuanya terbasuh, maksudnya tangan semuanya sempurna, sudah terata dengan airnya itu, hitung 1. Terus ditambahi lagi 1 lagi berarti 2 makruh. Supaya tidak makruh tambahi lagi 1 berarti 3 kali. Kaziyadati hale kaya nambahi alaihi ing atase salah. Begitu juga makruh kalau lebih dari 3 kali, berarti 4 kali. Karena ini termasuk israf. Israf berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Ai biniyatil wudu'i tegese dimakruhaken iku kelawan niat wudu. Niate wudu tapi 4 kali. 4 kali atau 5 kali 5 kali maksudnya itu. Kama kaya dene perkara keterangan bahasa kang bahas ing sapa jam'un golongane ulama. Oh itu yang dibahas oleh para ulama bahwa wudu kurang dari 3 atau lebih dari 3 itu hukumnya makruh. Wa tahrumu lan haram apa ziyadah lebih dari 3 kali haram hukumnya mimma in mauqufin saking air mauqufin kang wakafan. Wakaf alat tatahuri ngatasé sesuci tok. Jadi ada air misalkan diwakafkan khusus untuk wudu misalnya. Untuk bersuci lah istilahnya, bukan bukan berwudu doang, toharo, tatahur. Yang penting buat bersuci. Ada air yang diwakafkan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi, untuk mandi wajib atau menghilangkan najis, diwakafkan untuk itu. Maka kalau kita wudu jangan sampai melebihi 3 kali. Kalau melebihi 3 kali hukumnya haram. Karena ini mauquf, maka hukumnya haram. Kenapa? Ya itu tadi, karena itu wakafan. Kalau wakaf ya mesti digunakan sebagaimana mestinya. Kalau nggak sebagaimana mestinya, itu nanti jadinya haram. Ini sudah sampai cukupin di sini. Eh, Sampai far'un ya'khudus syaku asna al wudu wallahu a'lam bishawab.